Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Asyaitanu setan ya'idukum menakut-nakuti kalian al-faqra dengan kefakiran atau kemiskinan. Wa ya'murukum dan memerintahkan kepada kalian, maksudnya menyuruh kalian, mengajak pada kalian bil fahsya'i dengan segala bentuk perbuatan jahat atau perbuatan keji. Wallahu dan Allah, ini sebaliknya. Kalau tadi setan, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ya'idukum menjanjikan untuk kalian maghfiratan, ampunan, minhu dari sisinya. Allah menjanjikan ampunan darinya. Wa fadla dan karunia. Aslinya dan karunia darinya. Wallahu dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Ayat berikutnya, satu ayat berikutnya, yu'til hikmata. Yu'ti artinya memberikan atau menganugerahkan. Maksudnya Allah SWT memberikan atau menganugerahkan al-hikmata, hikmah, may yasha, kepada orang atau siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, wa man dan siapa yang yu'ta diberi, dianugerahi al hikmata, hikmah, faqad maka sungguh utia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru, wama dan tidak yadzakkaru, yang mengambil pelajaran, illa kecuali ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal, pikiran dan hatinya. Nah, ini dua ayat yang akan kita bahas bersama, yaitu ayat ke-268 dan 269. Temanya masih berhubungan dengan ayat 267-nya. Sekarang coba kita lihat dulu di ayat 267. Kita ambil sebagian dari ayat 267 yang erat hubungannya dengan ayat ini, yaitu pada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah oleh kalian dari yang baik. Thayyibat, ya, harta yang baik, anugerah yang baik yang Allah telah berikan kepada kalian. Pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Allah tidak menerima, ya, Allah tidak menerima nafkah yang diberikan dari sumber yang haram. Maka kalau ada orang punya penghasilan haram, dia tidak boleh dan tidak bisa menggunakannya untuk kepentingan yang dinamakan infak, sedekah, wakaf, dan termasuk juga zakat, ya. Karena kalau barang haram, maka penyalurannya ya diselesaikan yang haram itu. Kalau hasil korupsi maka harus dikembalikan, bukan disedekahkan. Kalau itu hasil penjualan miras, ya itu nggak bisa digunakan untuk sedekah Jumat, ya, atau Jumat berkah, ya. Atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan keislaman lainnya, karena asalnya sumbernya haram. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan syaitan.
Asyaitonu syaitan. Ya'idukum. Wa'ada ya'idu dalam bahasa Arab asalnya digunakan untuk menjanjikan tapi yang positif. Dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang mirip. Yang pertama wa'dun, itu janji, biasanya hal-hal yang baik. Kalau wa'idun itu yang buruk, maka biasa diterjemahkan dengan ancaman. Kalau wa'dun itu janji untuk menjanjikan yang baik. Misalnya Allah menjanjikan surga, itu yang baik. Kalau wa'id memberi ancaman neraka. Nah, tetapi bisa juga digunakan untuk yang baik kalau diberi keterangan tambahan. Nah, seperti di sini, ya'idukum lalu dilanjutkan dengan al-faqra. Maka berarti dalam menerjemahkannya kata ya'idukum di sini sudah berarti maknanya buruk. Bukan lagi baik, karena kata berikutnya adalah al-faqra. Maka dalam terjemahnya bisa kita terjemahkan setan itu menakut-nakuti kalian. Jadi menjanjikan maksudnya menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Maksudnya apa? Pada saat orang ini hubungannya dengan yang sebelumnya. Kalau orang menyalurkan hartanya, maka setan menakut-nakuti bahwa kalau disalurkan hartanya justru menyebabkan kefakiran, menyebabkan miskin. Nah, bisa bentuknya di kuantitasnya maupun kualitasnya. Kalau di kuantitas misalnya begini, ketika hendak memberi namanya sedekah, infak, wakaf atau apapun namanya, yang intinya mengeluarkan sebagian harta, nah maka ditakut-takuti dengan mengatakan bahwa kita juga perlu. Ini contoh, kita juga perlu. Nggak cuma mereka, kita juga perlu. Dan nanti bisa dibuat daftar keperluan-keperluan yang sebenarnya tidak mendesak. Bahkan kalau perlu dibuat-buat supaya nggak berinfak sama sekali. Ketika mau berinfak terus lalu disampaikan kita juga perlu apa? Kan ini perlu untuk kepentingan dakwah. Ya, apalagi kalau sudah judulnya untuk kepentingan dakwah, kan nggak jadi berinfak. Untuk apa ini? Untuk beli peralatan media. Medianya apa? Untuk dakwah. Kan betul. Terus untuk apa lagi? Ini untuk kegiatan transportasi dakwah. Untuk apa lagi? Ya. Tapi sebetulnya itu ditujukan kepada pribadinya, bukan kepada kepentingan dakwah. Jadi akhirnya enggak berinfak, akhirnya enggak bersedekah. Atau kalau itu kepentingan pribadi yang lain misalnya, kan enggak cuma untuk sendiri, tapi juga untuk anak-anak. Anak-anak juga kan perlu. Anak-anak juga perlu beli ini, beli itu. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya dengan alasan perlu tadi enggak jadi berinfak. Kemudian nanti dikembangkan lagi bukan cuma untuk dirinya, istrinya, anaknya, tapi juga diteruskan ke orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Sehingga gimana caranya? Pokoknya enggak mengeluarkan hartanya. Ini yang dimaksud dengan asyaitonu ya'idukumul faqr. Bentuk yang lain. Kalau tadi ditahan supaya jangan mengeluarkan sama sekali. Sekarang mau mengeluarkan. Tapi pada saat mau mengeluarkan ditakut-takuti jangan banyak-banyak. Mau berinfak, mau bersedekah, tapi ditakut-takuti dengan cara jangan banyak-banyak. Ya, berinfak tapi jangan banyak-banyak. Kan juga nanti ada keperluan yang lain. Kan mungkin nanti untuk jadi gimana caranya biar supaya kalau berinfak tetap keluar tapi jangan banyak-banyak. Padahal dalam Islam kita tidak mengenal istilah berlebih-lebihan dalam urusan yang berhubungan dengan infak.
Jadi kita tidak mengenal itu. Yang namanya israf, yang namanya tabdzir, itu untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Untuk yang dibenarkan itu gak ada. Misalnya gini, sekarang misalnya ada ini kotak infaknya lewat. Ada yang infaknya 1.000, ada yang 2.000, 5.000, 20.000, 50.000, 100.000, terus ada yang infaknya 2 juta, ada yang infaknya 5 juta. Kan gak ada orang mengatakan bahwa oh ini yang infaknya 2 juta kebanyakan, ini berlebih-lebihan. Gak ada. Gak ada istilah israf, gak ada istilah tabdzir untuk yang berhubungan dengan amal soleh seperti ini. Kalau untuk yang lain kita bisa mengatakan itu. Misalnya ada orang makan berlebih-lebihan, wah ini israf ini, berlebih-lebihan. Itu bisa kita mengatakan makannya berlebih-lebihan. Bisa berlebihan kuantitasnya maupun kualitasnya. Kuantitas maupun kualitasnya. Karena bisa jadi misalnya sekarang gini, ini ada air di hadapan saya, air minum. Untuk ukuran saya, air minum segini udah cukup. Saya paling tahu tentang diri saya sendiri. Orang lain mungkin bisa jadi 1/2-nya ini, atau bisa juga kurang dari ini. Kan kita bisa berbeda-beda. Nah, kalau saya minum ini tapi sampai dengan 2 atau 3 gelas, bisa dikatakan berlebihan, karena sebetulnya porsinya 1 gelas juga sudah cukup. Nanti setelah sekian lama baru minum lagi, dan minumnya dengan porsi yang sama. Itu yang dirasa cukup. Nanti juga pada jam berikutnya lagi minum lagi dengan porsi yang juga kira-kira sama. Tidak langsung sekaligus pagi 3 gelas, kemudian lalu sebanyak sekian gelas juga. Nah, orang bisa mengatakan bahwa oh ini berlebih-lebihan, karena sebetulnya 1 juga sudah cukup. Sama dengan kalau kita sarapan pagi hari Ahad ini, 1 piring, kan kita menyebut 1 piring itu tergantung juga porsi nasinya. Ada sebagian yang 1 piring porsi nasinya nggak usah banyak-banyak, itu sudah cukup. Kalau dibuat banyak, apalagi sampai porsinya 2 porsi yang biasa dikonsumsi, bisa dikategorikan berlebihan untuk ukurannya. Nah, kalau dalam urusan makan, minum, termasuk juga makannya begini, misalnya ini air ini. Kita bisa, ini kalau tadi kan kuantitas, sekarang kualitas. Kita bisa cukup dengan air seperti ini dengan harga yang relatif murah dan terjangkau, karena sudah cukup. Airnya juga bukan air yang membahayakan, airnya tetap halal dan thayyibnya. Tetapi ada yang di tempat lain harganya sangat tinggi dan sangat mahal. Nah, maka ini bisa dikategorikan berlebihan. Karena apa? Minum yang ini pun yang murah masih bisa, dan tidak ada madaratnya sama sekali. Cuma yang ini memang ada brandnya. Ada brandnya yang membuat harganya menjadi sangat mahal. Pekan lalu itu saya mendampingi rombongan dari Malaysia dan Thailand, rombongan mufti ya. Hampir semuanya S3, doktor, dan sebagian profesor. Sebagian alumni Yordan, Mesir, Sudan, Saudi. Terus kemudian dijamu oleh seorang pengusaha. Mereka pengusahanya ini karena ingin menjamu tamu istimewa, dicarikan tempat yang katanya tempat makan paling baik se-Indonesia. Saya pikir paling baik se-Jakarta. Terus lalu saya bilang kepada yang mendampingi, kebetulan ada staf yang mendampingi, saya bilang tolong dicek gitu, minumnya harganya berapa, nggak usah cari makannya, satu minumnya berapa. Terus lalu dilihat minumnya, satu minuman itu harganya hampir 80.000, 1 gelas yang ukurannya seperti ini. Langsung, ya Allah, ini mahal sekali, 80.000. Itu baru minumnya.
Padahal minumannya ada 2 jenis ya. Artinya 2 minuman sudah hampir ya 160-an ya. Nah, yang sulit adalah karena yang jadi tuan rumah memang ingin menjamu ulama-ulama ini. Itu haknya yang bersangkutan. Tetapi kalau kita yang membeli, bisa dikategorikan israf atau tabdzir. Karena kita bisa beli dengan yang sama tanpa harus dengan senilai itu, dengan harga sebesar itu, setinggi itu. Yang seandainya bisa disisihkan, kalau bisa beli yang lebih murah, ada yang bisa disisihkan, sisanya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, yang manfaatnya untuk kepentingan tadi, infak, sedekah, wakaf, dan keperluan yang lain. Nah, ini contoh pada saat kita bicara tentang kualitas. Barangnya sama, jumlahnya sama, tapi yang satu harganya muahalnya luar biasa. Suatu hari setelah pulang kajian seperti ini, saya bertemu di salah tempat. Ada seorang pengusaha di Jogja ini, ketika saya tanya dari mana, dia baru ngajak makan keluarga. Terus langsung saya tanya, karena agak dekat, saya tanya, nek ngajak makan gitu sekali makan berapa itu? Ngajak makan keluarga, ngajak makan istri, anak, ya minimal 500 juta lah ya. Untuk cuma 3 orang. Nah, terus bilang ini kalau seandainya itu bisa dihemat, kan kemudian nanti lalu beliau ya malu itu beliau bilangnya, ya ini insyaallah nggak sering-sering Ustaz. Jadi karena seandainya bisa dihemat, maka di tempat yang lain yang bertiga bisa cukup 100.000, kan 400.000-nya bisa untuk tadi yang namanya infak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Nah, penghematan itulah yang kita masukkan nanti untuk kepentingan agama ini. Tetapi setan bekerja gimana caranya supaya kita ini dibuat untuk tidak menginfakkan, atau kalau menginfakkan dalam jumlah yang enggak banyak, dengan alasan bahwa kita tidak punya keperluan-keperluan yang lain. Nah, kalau sudah keperluan, nanti bisa ditambah daftarnya, dan setan bisa membisikkan ke dalam diri kita, kepingin beli ini dan itu. Bahkan kadang-kadang barang-barang yang tidak diperlukan pun jadi kepingin, apalagi kalau sudah lihat di tempat-tempat tertentu, sebagian pembeli, mungkin sebagian kita juga termasuk dalamnya, menjadi kehilangan kemampuan berpikir secara sehat. Begitu melihat ada tulisan diskon 50%, itu kan langsung panik ya, langsung kehilangan akal sehatnya. Atau misalnya beli 1 gratis 1, semua ini. Padahal kalau yang pernah belajar bisnis begitu kan, ya semua orang tahu lah, beli 1 gratis 1 itu strategi marketing yang nggak mungkin lah perusahaannya mau rugi ya. Namanya juga kalau orang belajar fikih muamalah, namanya juga jual beli, akad mengambil manfaat itu harus bisa dipahami oleh pembeli, bahwa si penjual itu cari untung. Bagaimana cari untungnya? Yaitu nanti dengan cara yang bermacam-macam, termasuk mengaduk-ngaduk emosi seseorang dengan mengatakan, misalnya barangnya dijual dengan harga sekian dan kesempatannya cuma hari ini. Akhirnya sebagian kita jadi panik, iya hari ini, dan hari ini hanya cuma sampai jam 12 siang. Wah, itu tambah panik lagi nih. Ini kajiannya selesai jam berapa ini? Sudah kupuh, sudah nggak tenang. Karena apa? Ini sudah tinggal hari ini, kesempatannya sudah cuma sampai jam 12. Padahal itu cuma strategi marketing. Akhirnya kemudian kita jadi panik dan segera kepingin beli, khawatir kehilangan kesempatan itu. Dan coba lihat iklan-iklan di media sosial, kan banyak yang begitu. Berapa banyak iklan yang lewat di akun Instagram kita, Facebook kita, iklannya cuma hari ini. Terus kemudian ada alat penghitung waktunya, tinggal sekian jam, sekian menit, dan sekian detik harga diskonnya akan
akan berakhir. Yang ternyata 2 hari lagi juga begitu lagi gitu. 3 hari lagi begitu lagi juga. Oh, ternyata memang itu strategi marketing. Nah, kita dibuat untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan beli, belanja itu kita begitu paniknya. Tetapi untuk urusan akhirat kita nggak begitu. Nah, ini bisa jadi ini bagian dari bisikannya setan kepada kita, dibuat supaya kita ini tidak berinfak, tidak bersedekah. Kalau yang pertama tidak berinfak dan bersedekah sama sekali, menjadi orang yang bakhil, pelit, kikir. Yang kedua, kalaupun berinfak nggak banyak-banyak. Nanti dengan alasan apa? Kita juga masih punya keperluan yang lain. Jadi kita sampaikan kenapa dalam infak itu tidak ada yang namanya israf dan tabdzir, nggak ada istilah mubadzir. Karena apa? Kita sudah temukan contohnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan setengah kekayaannya. Bayangkan orang menginfakkan setengah dari keseluruhan kekayaannya. Dan ternyata bukan cuma Umar bin Khattab yang pernah melakukan itu. Alhamdulillah, kebaikan di tengah-tengah umat ini masih ada. Salah satunya yang kita dapati adalah ketika Dr. Abdurrahman Sumait, SUMAIT atau SUMAITH, karena tulisan Arabnya sin mim ya to ya, Sumait. Nanti bisa cari versi bahasa Arab, versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, ada semua. Abdurrahman Sumait ini dokter yang berhasil mengislamkan orang terbanyak di abad ini, memecahkan rekor dari semua dai seluruh dunia karena berhasil mengislamkan lebih dari 11 juta orang. Ini tidak terkalahkan, karena dari sisi angka tidak terkalahkan. Selain juga beliau membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, klinik yang jumlahnya luar biasa. Sekolah yang beliau bangun itu di atas 100 itu loh. Terus bangun kampus, rumah sakit juga saya nggak hafal angka-angkanya, tapi nanti bisa dicari di mesin pencari ya. Nah, beliau cerita beliau bisa melakukan itu semua diantaranya adalah karena anaknya juga mendukung. Beliau ini orang Kuwait. Kita tahu Kuwait itu termasuk negara kaya. Jangankan dokter spesialis ya, guru saja di sana gajinya sangat tinggi. Itu guru. Enggak usah guru dengan pendidikannya tinggi, guru biasa saja gajinya sudah sangat tinggi. Apalagi guru besar. Ya. Kemudian dokter juga begitu, gajinya sangat tinggi, apalagi dokter spesialis. Nah, beliau cerita, beliau menghabiskan hampir seluruh kekayaan itu betul-betul habis-habisan, dan beliau mengatakan anak saya yang paling medit, paling pelit itu menginfakkan setengah kekayaannya untuk dakwah yang saya lakukan. Itu anaknya yang medit. Kan kita mikir lah, yang nggak medit berapa ini? Yang kikir saja menginfakkan setengah kekayaannya. Itu yang kikir. Itu dianggap kikir, dianggap medit. Nah, kita ini namanya apa ini kalau ini? Siapa di antara kita yang pernah menginfakkan setengah kekayaannya? Karena kalau dengan standar itu kan kita medit semua ini, pelit semua ini, kikir semua. Nah, tapi beliau nggak membicarakan orang lain, beliau cuma bicara tentang anaknya, karena membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Semuanya mendukung dakwahnya, dan yang paling sedikit memberikan setengah kekayaannya. Untuk apa? Untuk kepentingan dakwah bapaknya. Nah, ini cerita dari Abdurrahman Sumait, dokter spesialis. Nah, beliau menceritakan itu kepada kita untuk tentunya menjadi pelajaran bagaimana melatih sampai orang bisa berinfak dan terlepas dari asyaitonu ya'idukumul faqr, itu kerjaan yang luar biasa. Karena begini, aslinya kita ini tumbuh, dimulai dari lahir kemudian tumbuh dari lingkungan yang kecenderungannya hidupnya materialis, hedonis, kemudian cinta dunia, cinta harta,
cinta kemewahan, kekayaan dan seterusnya. Bahkan sebagian kita juga tumbuh dari lingkungan yang cerita rakyatnya itu membentuk cara berpikirnya. Coba lihat cerita-cerita yang kita kembangkan atau kita dengar di beberapa tempat. Salah satu cerita, termasuk salah satu film yang diminati dan disukai oleh sebagian orang itu kalau filmnya untuk akhwat, untuk perempuan, itu yang paling disukai adalah kalau misalnya dia menjadi seorang gadis kampung, gadis desa, terus kemudian tiba-tiba ketemu seorang pemuda udah ganteng, kaya rayanya luar biasa. Itu senangnya luar biasa, kaya mendadak itu, wah itu luar biasa. Nah itu termasuk film yang disukai. Tapi kalau dapat suami udah nggak ganteng, melarat lagi, itu nggak menarik filmnya. Tapi kalau tiba-tiba gadis desa dipinang oleh seorang milik perusahaan ini dan itu, nah itu menjadi sebuah kebahagiaan dan itu dirindukan, dinanti-nanti oleh banyak kalangan. Akhirnya membentuk cara berpikir. Sebagian akhwat juga berpikirnya begitu, kalau bisa dapat suami yang kayak begitu. Sampai ada istilah guyonannya ini paket lengkap. Ya. Saya bilang paket lengkap itu apa ya? Pokoknya lengkap bagus lahir batin, ya. Termasuk kantongnya dan nomor rekeningnya atau buku rekeningnya. Nah ini membentuk cara berpikir yang mempengaruhi sebagian kalangan. Termasuk kebalikannya, ternyata sebagian ikhwan juga berpikirnya begitu. Alasannya apa? Kan seperti kalau Nabi SAW menikahi Khadijah. Khadijah juga kan kaya raya. Nah, bagus kalau dapat istri seperti Khadijah. Nah, pernah tak guyonnya ada yang begitu, tak bilang betul kayak Khadijah. Ya. Berarti janda ya, sudah 2 kali menikah. Ini nikah yang ketiga. Mikir gitu. Artinya mikirnya cuma kayanya aja. Karena Khadijah itu kan janda dan sudah 2 kali nikah. Nikah dengan yang pertama sudah punya anak, nikah yang kedua sudah punya anak, kemudian nikah yang ketiga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mikir ya, enggak jandanya maksudnya gini, kalau jadinya maksudnya ingin kayak Khadijah kayanya, tapi enggak janda. Nah itu berarti bukan Khadijah namanya, karena yang enggak janda kan cuma Aisyah. Tapi Aisyah enggak kaya seperti Khadijah. Jadi maksudnya yang mana yang antum mau itu? Nah, ternyata bikin rumusan sendiri, Khadijah yang enggak janda. Ya enggak ada Khadijah yang enggak janda. Khadijah di buku Sirah Nabawiyah ya pasti janda. Oh gini, tadi cari yang kayanya tuh memang dari bapaknya anak tunggal. Anak tunggal biar nanti warisannya cuma ya ahli warisnya nggak banyak, cuma 1 ya. Karena kalau ahli warisnya cuma 1 kan beda dengan kalau warisnya 8, ya pembaginya banyak. Nah cara-cara berpikir seperti ini yang mempengaruhi kehidupan kita, sehingga termasuk pada saat kita hendak berinfak itu ditakut-takuti oleh setan dan sudah didukung oleh pembawaan sejak kecil dari keluarga maupun lingkungan di mana kita berada. Nah kembali ke sini, ini kerjanya setan. Setan ketika kita hendak berinfak dibisikkan gimana caranya tidak mengeluarkan infak dalam jumlah yang besar. Sekarang kalau kota infak lewat, terus kemudian kita buka kantong atau buka dompet, lalu kita lihat uang yang ada. Setan akan membisikkan pada kita gimana caranya supaya jangan mengeluarkan yang besar-besar, yang warnanya merah, nolnya ada 5. Kan ada juga yang lain, yang nolnya cuma 3. Terus depannya cuma 1 angka lagi, 1 digit. Kan berarti cuma 1.000, 2.000 atau 5.000. Warnanya coklat, biru atau abu-abu. Nah, begitu beratnya. Bahkan orang kalau sudah saking cintanya pada dunia, kalau urusan-urusan dunia dia pekanya luar biasa dan pengetahuannya sangat detail dan mendalam. Saya nggak tahu apakah teman-teman juga punya kemampuan seperti itu. Saya sendiri nggak punya kemampuan itu. Kalau merem, suruh megang uang, itu bisa membedakan ini uangnya 1.000, 2.000 dengan 5.000. Saya bilang gimana cara membedakannya? Ya bisa itu ya. Saya cuma tahunya kalau lihat itu bisa kelihatan
1000, 2000 dan 5000. Tapi kalau merem saya nggak bisa. Ini karena saking terlatihnya, itu merem pun bisa deh. Jadi kalau masukkan tangannya ke kantong cari uang itu, dia bisa mengenali uang yang 1000, 2000 dan 5000. Pada saat mau berinfak dia sudah tahu itu. Jadi nggak pernah terjadi ada kekeliruan gitu. Saking meditnya deh. Saking bakhilnya sampai carinya yang paling kecil pecahannya. Nah, ini kerjanya setan dan kita harus tahu bahwa ini bisikan yang harus kita lawan. Makanya nanti kita lihat kebalikannya. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kepada kita supaya mengkondisikan, mengajak supaya kita ini menjadi orang yang fahsya. Fahsya itu ada dua penggunaan. Fahsya itu kalau disebutkan di beberapa ayat tanpa ada keterangan tambahan yang berkaitan dengan sebelum maupun sesudahnya, maknanya adalah zina. Maknanya adalah zina. Itu fahsya. Jadi kalau misalnya ini orang melakukan perbuatan fahsya, fahsya itu asalnya maknanya zina. Tetapi ketika ada keterangan tambahan yang terkait dengan sebelum maupun sesudahnya, itu akhirnya membatasi makna tersebut. Nah, yang dimaksud di sini di ayat ini, fahsya yang dimaksud adalah kikir. Ya, kikir, bakhil, pelit, medit. Ya. Ini yang dimaksud dengan fahsya. Nah, kemudian kata ya'idukum, wa'ada ya'idu, itu artinya untuk bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka berbicara tentang masa depan. Apa yang dilakukan oleh setan supaya orang medit, supaya tidak berinfak, lalu dibicarakan tentang masa depan supaya nggak banyak berinfak sekarang. Syaratnya apa? Ditabungkan, investasi, lalu jadikan modal usaha, jadikan ini. Supaya apa? Supaya infaknya nggak banyak-banyak, supaya sedekahnya nggak banyak-banyak, supaya, nah itu semua dilakukan sampai setelah punya kekayaan banyak pun ditakut-takuti lagi. Jadi juga harus dipikirkan masa depan anak-anak. Nah, setelah tadi selesai untuk dirinya, sekarang teruskan untuk masa depan anak-anak. Sekarang kalau anak 5, gimana tempat tinggal mereka setelah kita meninggal, setelah kita wafat nih? Kan kalau rumahnya cuma 1, berlima kan nggak cukup. Berarti harus disiapkan lagi nih. Nah, akhirnya mikirnya apa? Mikir untuk anaknya. Setelah rumah apa? Tapi kan nggak cukup rumah. Nanti harus dipikirkan juga kendaraan. Sekarang nggak mungkin orang nggak bicara tentang kendaraan. Setelah mikir kendaraan, harus juga dipikirkan. Akhirnya apa? Habis semuanya untuk memikirkan yang orang istilahkan masa depan. Ya, masa depan. Gimana caranya supaya tidak berinfak? Padahal dalam Islam kita mengenal masa depan untuk ukuran kita umat Islam itu ada 2. Masa depan yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, besok, lusa, tulat, tubin, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu masa depan. Itu masa depan kita sampai 5 tahun ke depan, itu masa depan tapi di dunia. Tetapi jangan lupa di umat Islam ini, dalam Islam ini kita bicara tentang masa depan ada yang kedua, dan bahkan itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan sesudah kematian. Itu masa depan. Maka kalau kita bicara tentang rumah masa depan, ya rumah masa depan itu bukan rumah yang kita bangun sekarang. Ini cuma sementara. Kita hidup di sini paling cuma puluhan tahun selesai. Tapi masa depan yang berikutnya bukan di situ. Masih ada lagi berikutnya. Dan justru itu lebih penting yang kita siapkan. Nah, kalau menyiapkan ke sana berarti diperbanyak apanya? Infaknya, sedekahnya, wakafnya, investasi akhiratnya itu yang banyak. Gimana caranya umur amal soleh kita lebih panjang dari umur biologis kita? Kita mungkin umurnya cuma 60 tahun, tapi umur amal kita bisa sampai banyak. Gimana caranya? Infak kita. Gimana caranya? Oh iya, wakaf. Gimana caranya? Pokoknya semua amal soleh yang bisa dilakukan, lakukan. Nah, sekaligus juga ini saran kepada jamaah sekalian, coba mulai pelajari dengan lebih serius. Mungkin sering dengar, tapi selama ini belum secara serius dan mendalam tentang wakaf. Pelajari secara serius tentang wakaf. Karena wakaf itu
Selain kalau dari sisi pahala jelas pahalanya sangat besar, tapi juga kebermanfaatannya dan keberkahannya luar biasa. Dalam sejarah Islam, kalau kita bicara tentang wakaf itu bukan sisi fikihnya aja. Pembahasan wakaf itu ada sisi fikih, tapi juga ada sisi yang berhubungan dengan peradaban. Bagaimana pendidikan dalam Islam ditopang dengan wakaf. Berapa banyak lembaga pendidikan dalam Islam ditopang dengan wakaf. Universitas tertua di dunia, universitas Islam tertua di dunia, Universitas Qarawiyyin yang ada di Maroko itu ditopang dengan wakaf. Al-Azhar Mesir yang usianya sudah ratusan tahun juga dari wakaf. Gimana caranya satu kampus, bayangkan sampai hari ini bukan baru setahun 2 tahun, bukan baru 10-20 tahun, bukan baru 50 tahun, bukan baru 100 tahun. Itu semua biayanya bisa gratis dari wakaf. Itu menggaji dosen yang jumlahnya sebanyak itu, gimana caranya? Kuliah kok bisa gratis, gimana caranya? Kan kalau teman-teman dengar ada yang kuliah di Al-Azhar, kan gratis. Yang mau lewat beasiswa maupun berangkat sendiri kan gratis. Kuliahnya kan gratis. Kalau kita berangkat sendiri cuma masalahnya nanti biaya tiket pesawatnya tanggung sendiri, biaya tinggalnya ditanggung sendiri, biaya makannya tanggung sendiri, beli bukunya tanggung sendiri. Tapi kuliahnya tetap gratis. Kuliahnya tetap gratis. Nah, yang bedanya kalau yang dapat beasiswa dapat uang bulanan kan begitu. Dapat asrama. Tapi asramanya kan terbatas. Nah, dari mana itu? Dari wakaf. Berapa banyak perguruan tinggi dari wakaf, sekolah dari wakaf. Ulama-ulama kita dulu dibiayai oleh wakaf. Makanya ketika kita mengkaji wakaf, kita mendapati orang yang mendapatkan gaji tertinggi di zaman sejarah Islam itu ada 2. Guru, dosen, ustadz, yang kedua dokter. Makanya kontribusi mereka terhadap pendidikan besarnya luar biasa karena mereka tidak disibukkan lagi dengan nyambi macam-macam. Karena mereka sudah bisa fokus gimana caranya mikir, bukan cuma mikir ngajar, mikir gimana caranya anak didiknya bisa pinter, bisa terdidik, bisa menjadi baik, bisa punya prestasi-prestasi, punya kemampuan-kemampuan. Itu semua dipikirkan karena apa? Enggak pikir yang lain. Bisa fokus mikirkan murid-muridnya. Karena ditopang dengan wakaf. Nah, ini ditopang dengan wakaf. Makanya ini yang ada dalam sejarah Islam sehingga kalau kita sudah bisa memahami itu, kita akan berpikir kalau kita menyisihkan sebagian harta, salah satu yang kita sisihkan adalah untuk kepentingan wakaf. Kalau sudah bisa dipelajari itu, baru nanti yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya, dana yang mau kita titipkan untuk wakaf itu kita titipkan kepada siapa? Nah, itu baru poin keduanya. Karena yang nawarkan banyak, tetapi yang betul-betul menguasai, betul-betul kompeten, betul-betul ahli dalam bidang tersebut nggak banyak. Dan itu bukan cuma di Indonesia, sampai di Saudi. Bapak Ibu sekalian pasti pernah dengar ya, ada jamaah haji Indonesia dari Aceh kalau pas musim haji dapat pembagian uang. Ya, dapat pembagian uang. Jadi jamaah haji itu khusus Aceh. Ya, jamaah Jogja nggak dapat, yang lainnya nggak dapat. Kenapa? Karena ada orang Aceh di sana yang punya wakaf. Wakafnya properti, dan di salah satu klausul wakafnya itu disebutkan bahwa keuntungan dari usaha ini diberikan ke jamaah haji dari Aceh karena orang Aceh. Dan akhirnya sampai sekarang nggak tanggung-tanggung, hotelnya bukan 10 lantai. Bayangkan hotel 10 lantai aja kalau dekat Masjidil Haram kan mahal sekali. Dan untungnya luar biasa. Apalagi lebih dari 10 lantai. Nah, keseluruhannya itu disalurkan untuk wakaf. Salah satu kelebihannya, ini pada saat kami belajar tentang wakaf pada saat itu dengan beberapa syekh dari Saudi, beliau mengatakan bahwa salah satu kelebihannya pengelola wakafnya yang punya orang Aceh ini memang orangnya selain sangat menguasai dan memahami tentang
fikih wakaf, paham tentang wakaf, tapi juga orangnya punya kemampuan membaca peluang. Maka ketika tanahnya yang awalnya depan Masjidil Haram, kemudian pada saat perluasan masjid dibeli dan diberi ganti untung, bukan ganti rugi, karena nggak rugi, ya, karena untung. Kemudian dengan cermat dia segera mencari peluang beli tanah di belakangnya, karena dia bisa membaca proyeksinya ke depan tanah ini juga akan digunakan untuk properti seperti hotel. Akhirnya dibeli dekatnya. Yang lain terlambat membaca peluang itu. Setelah lama baru mau beli, tapi harganya sudah nggak terjangkau, sudah tinggi. Akhirnya dapatnya lebih jauh lagi. Nah itu kelebihan. Akhirnya apa? Dapat keuntungannya, posisi tanahnya nggak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Kemudian bisa dibangun hotel yang saya lupa hotelnya bintang 4 kalau tidak salah. Dan sampai sekarang digunakan sepanjang tahun. Musim haji sudah pasti kepake full. Musim Ramadan juga digunakan full. Hampir nggak ada kamar yang kosong. Kemudian di selain musim itu, di musim umrah juga termanfaatkan dengan tingkat hunian di atas 75%. Itu sepanjang tahun. Jadi akhirnya keuntungannya besarnya luar biasa. Nah itu membaca peluang. Karena tidak semua memahami peluang-peluang wakaf. Nah, oleh karena itu pada saat kita berpikir masa depan, yang kita pikirkan juga masa depan itu kehidupan sesudah kematian. Termasuk gimana caranya kalau saya menyalurkan wakaf, kira-kira saya salurkan kemana? Ketika muncul pilihan, kalau saya mau bersedekah, saya sedekahkan kemana? Kalau saya mau berinfak, saya infakkan kemana? Itu jadi pertimbangan pada saat kita menyalurkan, karena hartanya sama, tetapi kemampuan pengelolaan yang berbeda, amanahnya juga berbeda. Ya. Berikutnya, lanjutan ayatnya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah, ya, jadi kebalikannya. Setelah menyebutkan syaitan, lalu kebalikannya. Sedangkan Allah SWT menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah SWT menyampaikan, jadi ini dua sisi yang berseberangan. Yang pertama disodorkan dan sebutkan terlebih dahulu adalah syaitan yang menjanjikan kefakiran. Kalau kita infak, sedekah, wakaf, hati-hati nanti jangan-jangan nanti jatuh miskin. Dan Imam Ibnul Qayyim, seorang ulama di abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan dalam sejarah umat manusia tidak pernah ada orang jatuh miskin karena zakat, infak, sedekah, wakaf dan semacam. Itu enggak ada. Dan kata beliau bahkan ditambahkan lagi, bukan cuma itu, ditambahkan lagi sampai pada umat agama lain. Bukan cuma pada umat Islam. Makanya tidak pernah kita temukan ada misalnya, oh bapak ini sekarang jatuh miskin karena terlalu sering infak gitu. Enggak ada itu. Kalau perusahaannya ditipu oleh salah seorang karyawannya, dilarikan uangnya, itu banyak contohnya. Atau ada musibah, bencana alam dan yang lainnya. Tapi penyebab miskinnya karena terlalu banyak infak dan sedekah, kita belum pernah dengar. Ini kita belum pernah dengar orang jatuh miskin gara-gara terlalu banyak infak dan sedekahnya. Nah, ini wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini sebagai kebalikan. Jadi Allah akan selain mengampuni juga Allah memberikan karunia. Nah, karunia itu bentuknya apa? Bisa bentuknya adalah balasan kebaikan dari infak yang kita berikan. Itu sebabnya kalau kita menginfakkan harta kita, menyedekahkan harta kita, Nabi SAW menyatakan mana qasat shadaqatun mimmal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Kalimat ini susah dipahami kalau tidak melibatkan keimanan. Gimana kok kalimatnya sedekah tidak mengurangi harta? Kalau tidak menggunakan keimanan, ya berkuranglah. Uang yang kita punya sekarang misalnya di kantong ada uang 500.000, lalu disedekahkan 400.000, kan berkurang, tinggal 100.
Tapi ternyata Nabi SAW menyatakan bahwa mana qasat shadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Justru malah membuat harta itu menjadi tumbuh dan berkembang. Makanya kemudian kenapa ada namanya zakat. Zakat itu salah satu maknanya adalah berkembang. Kemudian yang namanya sedekah, infak itu menjadikan harta menjadi berkah. Berkah itu apa? Kebaikan yang banyak dan melimpah. Itu namanya berkah. Di kebaikannya melimpah dan banyak. Gimana caranya? Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak selalu bisa pahami dengan logika kita. Karena memang tidak ada rumus bakunya. Ya, di antara bentuknya, misalnya begini, di antara bentuknya ketika orang bersedekah, orang berinfak, kemudian Allah gantikan dengan cara Allah jaga diri keluarganya dari hal-hal yang bisa menyebabkan harta itu habis. Misalnya apa? Allah jaga kesehatan istri dan anak-anak, sehingga gak pernah mengalami sakit yang berat yang menghabiskan hartanya. Di waktu yang sama ada orang yang hartanya melimpah banyak, kemudian Allah berikan ujian dan cobaan, gantian yang sakitnya suami, setelah itu gantian istri, anak, dan sakit yang berat-berat yang biaya pengobatannya tinggi. Itu cuma salah satu bentuknya, salah satu bentuk dari bagaimana harta itu Allah jadikan berkah. Dengan apa? Dengan infak dan sedekah. Kemudian apa bentuknya yang lain? Tentu bentuknya banyak, tapi saya ingin ceritakan, ada cerita ini disampaikan oleh salah seorang syekh. Kejadiannya di Mesir. Jadi pernah ada ini orang Mesir, pengusaha dari Mesir yang sakitnya sakit sangat berat dan konon katanya sudah stadium 4. Kemudian berkunjung ke satu rumah sakit, kalau tidak salah di Jerman. Kemudian didiagnosa, lalu disampaikan oleh tim dokternya, diminta untuk silahkan pulang ke rumah, temui keluarga dan pamitan, sampaikan kondisinya. Karena proses operasinya peluang berhasilnya 50%. Jadi kalau peluang berhasil 50%, kalau gak berhasil kan wafat. Maka pamit. Akhirnya pulang. Dan ini pengusaha sangat kaya. Pulang ke rumah, pamit sama anak-anaknya. Ya, anak-anak dikumpulkan semua, lalu nyampaikan apa yang disampaikan oleh dokternya, kondisinya begini dan ini situasinya tidak mudah. Tapi tetap upaya manusiawi dilakukan. Terus setelah itu pamitan sama anak-anaknya sudah selesai, sama keluarga, kakak, adik sudah pamitan. Terus dia ingat ada temannya. Ya, temannya datang ke tempat temannya, di tempat usahanya. Terus lalu cerita dan juga nyampaikan pamitan. Nah, setelah nyampaikan pamitan itu, dia nggak sengaja dari depan tempat usaha temannya itu, di seberang jalan dia lihat ada seorang ibu tua, nenek-nenek berada di depan toko daging. Depan toko daging. Nah, nenek ini kerjanya memunguti sisa-sisa potongan daging. Ya, daging, tulang, gaji, pokoknya sisa-sisa. Kan kalau dipotong itu kadang-kadang ada sisa kecil-kecil, itu yang dipunguti. Di depan toko tuh dia pungut itu dan dia tunggu. Kan nggak mungkin ngambil, nunggu kalau sudah ada potongan-potongan itu, nah sisanya itu yang diambil. Nah, terus dia tersentuh, dia merasa iba dengan nenek itu. Akhirnya datang menemui dan tanya, apa yang nenek lakukan? Ya, saya mengumpulkan sisa-sisa ini. Untuk apa? Ya untuk cucu saya. Untuk cucu saya di rumah, ya biar paling tidak merasakan meskipun cuma secuil, ada dagingnya, ada pokoknya dari hewan sembelihan. Sisa-sisa yang itu cuma jumlahnya sedikit. Nah, kemudian setelah itu dia karena merasa iba, lalu menyampaikan kepada pemilik toko daging ini, tolong nanti setiap hari berikan pada ibu ini, diberikan sekian jumlah daging dan dia bayarkan di awal. Nenek itu bilang nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit aja. Ya, ini disepakati, terus dibayarkan, selesai. Jadi setiap hari sudah nggak lagi
ngambil sisa-sisa begitu, tapi ngambilnya sudah langsung daging, dan memang daging yang layak untuk dimakan. Setelah melihat kejadian itu, dia merasa senang sekali ketika melihat nenek itu berterima kasih, kemudian mendoakan. Kemudian pulang, sampai di rumah putrinya yang mencermati itu. Lalu putrinya bilang, "Pak, saya lihat Bapak kok beda sekali. Ya, Bapak kok beda. Terlihat dari raut wajahnya." Terus tanya, ya, bedanya ya kok nampak lebih cerah daripada sebelumnya. Tadi ketemu siapa? Kemudian ada, ya ketemu. Lalu ceritakan teman, yang diceritakan awalnya cuma teman bisnisnya tadi. Tapi setelah itu cerita, iya tadi kebetulan melihat ada seorang nenek tua yang, lalu ceritakan singkatnya sampai kemudian akhirnya diselesaikan pokoknya pembayaran untuk sekian lama agar nenek ini bisa menerima daging setiap hari. Dan dari ceritanya, saya kok merasa ada kepuasan setelah memberikan itu. Nah, setelah putrinya, kayaknya ini yang membuat Bapak menjadi lebih cerah. Nah, selesai. Terus sudah pamitan, kembali untuk menjalani operasi. Nah, tentu kalau mau menjalani operasi lagi kan dipastikan kondisinya. Setelah diperiksa oleh dokternya, terus dokternya tanya, "Anda pulang ke Mesir minum obat apa?" Saya bilang, "Enggak, saya enggak minum obat apa." Terus tanya lagi, "Anda melakukan terapi apa?" Mungkin enggak minum obat, kan kita tahu obat itu cuma salah satu sarana aja. Tapi mungkin juga ada terapi tertentu untuk menghilangkan penyakit itu. Dia bilang enggak. Kan bisa terapi macam-macam, mulai dari pijat, kemudian ada bekam, ada ini tuh. Dia bilang enggak, saya enggak menggunakan terapi apapun. Terus dokternya bilang, dokternya cerita bahwa didiagnosa penyakitnya enggak ada, itu hilang. Betul-betul hilang. Dan enggak ada bekasnya sama sekali. Jadi dokternya juga penasaran karena ini apa? Ini istimewa ini. Kalau berobat ya, kalau dengan operasi tadi selain biayanya besar, ini prosesnya juga rumit dan tingkat peluang keberhasilannya juga nggak bisa dijamin berhasil 100% atau 80%. Nah, terus dia bilang, "Saya nggak tahu, nggak melakukan apa-apa." Artinya dia nggak merasa minum obat, nggak merasa menggunakan terapi apa-apa. Tapi ternyata terus dia cerita, "Ya saya cuma bersedekah untuk itu nenek." Dan sejak itu saya merasakan ada kepuasan luar biasa. Hati itu tenang sekali. Nah, ternyata Allah sembuhkan sakitnya dengan sedekah. Itu ungkapan yang kemudian dikenal di kalangan sebagian ulama dengan istilah dawu mardokum bis shadaqat. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini salah satu dari karunia Allah SWT. Jadi tadi kita menyebutkan bahwa tentu bentuknya banyak. Karunia yang Allah berikan ketika orang berinfak, bersedekah, wakaf, itu karunia banyak. Tapi salah satu karunianya adalah dengan kesembuhan dari sakit, sembuh dari penyakit. Dan sampai hari ini mindset yang terbangun di kalangan banyak orang di Timur Tengah itu seperti itu. Ketika ada orang yang sakit parah, itu mereka sudah biasa lalu bersedekah. Bulan lalu saya bertemu dengan salah seorang kawan, lalu nyampaikan, "Ini lagi bagi-bagikan bingkisan untuk fakir miskin." Saya tanya, "Ini dari mana ini? Kok sibuk sekali? Bingkisannya lumayan cukup besar." Karena bingkisannya satu bingkisan itu nilainya sampai kalau tidak salah 250.000. Kan kebayang pasti besar. Ada artinya beras, gula, terus macam-macam, minyak dan seterusnya. Terus diceritanya, ini ada orang di Timur Tengah yang nitip. Kebetulan pas istrinya sedang sakit, minta mohon didoakan dan lalu transfer sedekah untuk ya mudah-mudahan bisa jadi wasilah ke sarana Allah menyembuhkan penyakitnya. Nah, itu sudah
biasa gitu di Timur Tengah, hal-hal seperti itu lazim. Jadi meskipun tidak selalu ke Indonesia ya, bisa juga ke tempat lain, tapi mereka sudah terbiasa punya cara berpikir seperti itu. Ya. Nah, kemudian ditutup dengan wallahu wasi'un alim. Allah wasi'un, maha luas. Maksudnya maha luas karunia-Nya. Kekayaan yang Allah berikan ya kepada kita itu cuma sedikit sekali dari apa yang Allah miliki. Bahkan dalam hadis qudsi, dalam sebuah hadis sahih, bahwa ketika seseorang, ini perbandingan antara kekayaan yang Allah miliki dengan apa yang ada di tangan manusia, itu sama seperti dengan ketika jari dimasukkan ke lautan. Bayangkan satu jari begini dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat. Berapa tetes air yang bisa terbawa? Kan cuma sedikit. Sisanya apa? Air lautan yang melimpah inilah yang Allah miliki. Ya, kira-kira kayak gini, kalau kita sekarang pergi ke pantai Samas atau Parangtritis, sekarang kalau kita ngambil air satu ember, jangan satu jari kan terlalu sedikit. Ngambil 1 galon air yang ada di Parangtritis dengan air sebanyak itu kan gak ada apa-apanya. Kalau kita cuma ngambil 1 galon dengan air Parangtritis yang sebanyak itu gak ada apa-apanya. Seperti gak berkurang sama sekali. Kenapa? Karena airnya jutaan galon kan gitu, air yang ada di Parangtritis. Kalau cuma diambil 1 kan gak ada apa-apanya. Apalagi kalau cuma diambilnya apa? Celupkan jari terus diangkat, itu gak ada apa-apanya. Itu untuk menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha kaya, wasi'un, maha luas karunia-Nya, maha kaya, maha luas kekayaannya, dan kemudian alim, maha mengetahui. Kalau di surat Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi Allah maha luas rahmat dan ilmunya, artinya kekayaannya melimpah dan tak terhitung. Nah, kemudian alim artinya maha mengetahui. Maksudnya maha mengetahui apa? Di antara maknanya adalah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh kita. Termasuk hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan sebagian hartanya tapi digunakan untuk diambil dari sumber yang haram, maka Allah alim, maha mengetahui. Meskipun orang nggak tahu. Kan sekarang gini misalnya, ini ada pengajian seperti pagi ini, terus lalu dibantu dengan ada yang berinfak memberikan hidangan untuk menu sarapan pagi ini. Karena orang nggak tahu ini sumbernya halal atau haram. Maka di sini sebutkan wallahu wasi'un alim. Allah maha mengetahui bahwa kita ini berinfak dari sumber haram atau sumber halal, Allah tahu. Jamaah nggak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Tentu yang menerima itu tidak ada kewajiban untuk ngecek, nanya-nanya, cari-cari itu. Ini benar nggak? Halal nggak? Itu nggak. Kalau sudah terlihat memang orangnya baik dan punya penghasilan halal sudah cukup. Nah, seandainya dia ternyata mengambil dari sumber haram, ya itu dosanya ditanggung yang bersangkutan. Nah, apalagi kalau 100% sumbernya haram, nah itu jelas diketahui, itu kan pasti. Nah, alim itu artinya Allah maha mengetahui tadi sumbernya. Yang kedua, Allah maha mengetahui niat yang ada dalam diri kita. Pada saat kita berinfak, sedekah, zakat, wakaf, apapun bentuknya, Allah maha tahu. Niatnya ini ingin mendapatkan balasan di sisi Allah SWT, ingin dapat pahala, atau ingin dikenal oleh orang sebagai orang yang dermawan. Kan orang bisa melakukannya dengan niat itu. Bahkan kalau sudah saking seringnya dia berinfak dengan jumlah besar, kemudian dia ingin menyombongkan dirinya dengan cara dan bentuk yang lain, sampai bukan lagi dengan menggunakan namanya. Jadi kalau dulu awal-awal level riyaknya itu dengan cara berinfak lalu dituliskan namanya, kemudian infaknya paling besar sehingga paling atas nomor 1. Tapi belakangan sudah ganti.
Ya katanya biar ikhlas tulis hamba Allah. Tapi semua orang di kampung tahu hamba Allah itu saya. Pokoknya kalau udah infaknya paling besar hamba Allah. Ya, maksudnya hamba Allah itu dirinya. Kalau kurban semua orang tahu di kampung itu kalau kambingnya yang paling bagus, paling mahal ya hamba Allah. Tapi niatnya apa? Niatnya ingin menunjukkan bahwa dia yang paling besar kurbannya. Sampai diceritakan, saya cari kambingnya ini, kambing untuk kurban, ini di Jogja nggak dapat. Karena kambing yang saya cari itu ya kambing yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maksudnya gimana sunnahnya? Ukurannya besar, kemudian warnanya bagus. Warna hitam dan putihnya itu di kaki, kemudian di bagian mulut. Yang di bagian mulut. Nah, nyari kambing yang warnanya bagus kan susah. Akhirnya cari kemana-mana. Terus ada yang pasang iklan di Facebook. Ternyata di Jawa Timur. Dia pergi ke Jawa Timur atau di Jawa Barat. Entah itu domba Garut atau yang lainnya. Tapi niat yang jadi masalah adalah niatnya. Niatnya ingin dikenal oleh orang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kalau niatnya bukan karena Allah SWT. Maka Allah menyatakan wallahu wasi'un alim. Ya, demikian ulasan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf baru cuma satu ayat yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.